Al-Hikam pasal 12. Bismillahirrohmanirrohim. Uslah. Tidak ada sesuatu yang sangat berguna bagi hati jiwa, sebagaimana menyendiri untuk masuk ke medan tafakur. Syarah. Seorang murid atau alik kalau benar-benar ingin wusyul kepada Allah, pastilah ia berusaha bagaimana supaya hatinya tidak lupa pada Allah, bisa selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dalam usaha ini tidak ada yang lebih bermanfaat kecuali uslah atau menyendiri dari pergaulan umum, dan dalam kondisi uslah murid mau tafakur berpikir tentang makhluknya Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah, keadilan Allah dan belas kasihnya Allah. Yang bisa menjadikan hati timbul rasa takdim kepada Allah, menambah keyakinan dan ketakwaan kepada Allah. Adapun bahayanya murid yang tidak uslah itu banyak sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan seorang sahabat yang tidak baik, bagaikan pandai besi yang membakar besi. Jika kamu tidak terkena oleh percikan apinya, maka kamu terkena bau busuknya. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai putra Imran, waspadalah selalu dan pilihlah untuk dirimu seorang sahabat teman, dan sahabatmu yang tidak membantumu untuk membuat taat kepadaku, maka ia adalah musuhmu. Dan juga Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, wahai Daud, mengapakah engkau menyendiri? Jawab Daud, aku menjauhkan diri dari makhluk untuk mendekat kepadamu. Maka Allah berfirman, wahai Daud, waspadalah selalu, dan pilihlah untukmu sahabat, dan tiap sahabat yang tidak membantu untuk taat kepadaku, maka itu adalah musuhmu, dan akan menyebabkan membeku hatimu serta jauh dariku. Nabi Isa alaihissalam bersabda, jangan berteman dengan orang-orang yang mati, niscaya hatimu akan mati. Ketika ditanya, siapakah orang-orang yang mati itu? Nabi Isa menjawab, mereka yang rakus kepada dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling aku khawatirkan pada umatku ialah lemahnya iman dan keyakinan. Nabi Isa alaihissalam bersabda, berbahagialah orang yang perkataannya adalah zikir, diamnya adalah tafakur dan pandangannya tertunduk. Sesungguhnya orang yang sempurna akal ialah yang selalu mengoreksi dirinya, dan selalu menyiapkan bekal untuk menghadapi hari setelah mati. Tustari radhiyallahu an berkata, kebaikan itu terhimpun dalam 4 macam, dan dengan itu tercapai derajat wali di samping melakukan semua kewajiban-kewajiban agama. Yaitu, 1. Lapar, 2. Diam, 3. Menyendiri, 4. Bangun tengah malam sholat tahajud. Al-Hikam pasal 13. Bismillahirrohmanirrohim. Resiko hati yang keruh. Bagaimana akan dapat bercahaya hati seseorang yang gambar dunia ini terlukis dalam cermin hatinya? Bagaimana berangkat menuju kepada Allah, padahal ia masih terbelenggu oleh nafsu syahwat? Bagaimana akan dapat masuk menjumpai Allah, padahal ia belum bersih dari kelalaian? Bagaimana ia berharap akan mengerti rahasia yang halus dan tersembunyi, padahal ia belum taubat dari kekeliruannya? Syarah. Dalam hikmah ke-13 ini menjadi kelanjutan hikmah sebelumnya, hikmah ke-12, yang menerangkan tentang pentingnya uslah, sedang hikmah ke-13 adalah memperingatkan uslah jasad tubuh saja tidak akan ada artinya jika hatinya tidak ikut beruslah, hatinya masih bebas dan dipenuhi 4 perkara yaitu 1. Gambaran, ingatan, keinginan terhadap benda duniawi, seperti harta, wanita, pangkat jabatan dan lain-lain. 2. Syahwat atau keinginan yang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Kelalaian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Dosa-dosa yang tidak dibasuh dengan taubat. Jadi, seorang murid yang ingin wusul kepada Allah harus membersihkan dari 4 perkara tersebut. Karena berkumpulnya 2 hal yang berlawanan pada saat bersamaan dalam satu tempat dan waktu itu mustahil atau tidak mungkin. Sebagaimana berkumpulnya antara diam dan gerak, antara cahaya terang dan gelap. Demikian pula cahaya iman berlawanan dengan gelap yang disebabkan karena selalu masih berharap kepada sesuatu selain Allah. Demikian pula mengembara menuju kepada Allah harus bebas dari belenggu hawa nafsu supaya dapat sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kepadamu segala kebutuhanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengamalkan apa yang telah diketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya pengetahuan yang belum diketahui. Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu an bertemu dengan Ahmad bin Abi Hawari dan berkata, ceritakanlah kepada kami apa-apa yang pernah engkau dapat dari gurumu Abu Sulaiman.
Jawab Ahmad bin Abi Hawari, bacalah subhanallah tapi tanpa rasa kekaguman. Setelah dibaca oleh Ahmad bin Hambal, subhanallah. Maka Ibnu Hawari berkata, aku telah mendengar Abu Sulaiman berkata, apabila hati atau jiwa manusia benar-benar berjanji akan meninggalkan semua dosa, niscaya akan terbang ke alam malakut, kemudian kembali membawa berbagai ilmu yang penuh hikmah tanpa memerlukan lagi guru. Ahmad bin Hambal setelah mendengar keterangan itu langsung ia berdiri dan duduk di tempatnya berulang-ulang sampai 3 kali, lalu berkata, belum pernah aku mendengar keterangan serupa ini sejak aku masuk Islam. Ia sungguh merasa puas dan sangat gembira menerima keterangan itu. Lalu ia membaca hadits, men amila bima alima warasahullahu ilman malem ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang telah diketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya pengetahuan yang belum diketahui. Al-Hikam Pasal 14. Bismillahirrohmanirrohim. Alam terang karena nur ilahi. Alam itu semuanya dalam kegelapan, sedangkan yang meneranginya, hanya karena zohirnya al-haq yaitu Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Maka barang siapa yang melihat alam, lantas tidak melihat Allah di dalamnya, atau di dekatnya, atau sebelumnya, atau sesudahnya, maka sungguh ia telah disilaukan oleh nur atau cahaya, dan tertutup baginya surya, nur cahaya, marifat oleh tebalnya benda-benda alam ini. Syarah. Alam semesta yang mulanya tidak ada dan memang gelap, sedang yang menamparkannya sehingga berupa kenyataan, hanya kekuasaan Allah padanya, karena itu barang siapa yang melihat sesuatu benda alam ini, lantas tidak terlihat olehnya kebesaran dan kekuasaan Allah yang ada pada benda itu, sebelum atau sesudahnya, berarti ia telah disilaukan oleh cahaya. Bagaikan ia melihat cahaya yang terang benderang, lalu ia mengira tidak ada bola yang menimbulkan cahaya itu. Maka semua seisi alam ini bagaikan cahaya, sedang yang hakiki sebenarnya terlihat itu semata-mata kekuasaan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Arti melihat Allah di dalam al-kaunu atau alam yaitu, segala sesuatu yang ada ini berjalan menurut hukum Allah, jadi hatinya hamba ketika melihat alam, langsung dia tahu Allah yang membuat. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Tidak melihat sebab musababnya, melihat Allah di dekat al-kaunu atau alam yaitu, sadar kalau Allah lah yang mengurusi dan mengatur semuanya sesuai dengan kehendaknya. Dengan kesadaran yang seperti ini hati akan terdorong untuk selalu muraqabah dengan rasa syukur dan selalu berusaha melaksanakan kewajiban dari Allah, dan akhirnya akan hilang kesenangan-kesenangan nafsu. Melihat Allah sebelum al-kaunu atau alam, sebelum sesuatu diwujudkan yaitu, melihat kita melakukan sesuatu yang diinginkan itu tidak akan terjadi tanpa dikehendaki oleh Allah. Dengan kesadaran seperti ini hati bisa bertawakal, menyerahkan semua pada Allah atas apa yang diinginkan, karena yakin semua yang wujud itu pasti Allah yang mewujudkan. Melihat Allah sesudah al-kaunu atau alam yaitu, sebab melihat Allah hamba tidak merasa kalau dia melakukan sesuatu amal, karena sadar bahwa Allah lah yang menjadikan amal itu. Al-Hikam Pasal 15-24. Bismillahirrohmanirrohim. Bukti kekuasaan Allah. 15. Di antara bukti-bukti yang menunjukkan adanya kekuasaan Allah yang amat sangat luar biasa ialah, dapat menghijab engkau daripada melihat kepadanya dengan hijab tanpa wujud di sisi Allah. Syarah. Sepakat para orang-orang arif, bahwa segala sesuatu selain Allah tidak ada artinya, tidak dapat disamakan adanya sebagaimana adanya Allah. Sebab adanya alam terserah kepada karunia Allah, bagaikan adanya bayangan yang tergantung selalu kepada benda yang membayanginya. Maka barang siapa yang melihat bayangan dan tidak melihat kepada yang membayanginya, maka disinilah terhijabnya orang itu. Allah berfirman, segala sesuatu pasti akan rusak atau binasa kecuali zat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan ucapan seorang penyair yang berkata, camkanlah bahwa segala sesuatu selain Allah itu palsu belaka, dan tiap nikmat kesenangan dunia, pasti akan binasa. Al-Hikam Pasal ke-16. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab atau dibatasi tirai, oleh sesuatu padahal Allah yang menampakkan atau menzohirkan segala sesuatu. Al-Hikam Pasal ke-17. Bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu, padahal dialah Allah yang tampak zohir pada segala sesuatu.
Al-Hikam pasal ke-18. Bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu, padahal dialah Allah yang terlihat dalam tiap sesuatu. Al-Hikam pasal ke-19. Bagaimana akan dapat ditutupi oleh sesuatu, padahal dialah Allah yang tampak pada tiap sesuatu. Bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu, padahal dialah Allah yang ada zohira sebelum adanya sesuatu. Al-Hikam pasal ke-20. Bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu, padahal dialah Allah lebih jelas dari segala sesuatu. Al-Hikam pasal ke-21. Bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu, padahal dialah Allah yang tunggal yang tidak ada di sampingnya sesuatu apapun. Al-Hikam pasal ke-22. Bagaimana akan dihijab oleh sesuatu, padahal dialah Allah lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu. Al-Hikam pasal ke-23. Bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu, padahal seandainya tidak ada Allah, niscaya tidak akan ada segala sesuatu. Syarah. Allah itu zat yang menzohirkan segala sesuatu, bagaimana mungkin sesuatu itu bisa menutupi atau menghijabnya? Allah itu zat yang nyata pada segala sesuatu, bagaimana bisa dia tertutupi? Allah itu zat yang Maha Esa, tidak ada sesuatu yang bersamanya, bagaimana mungkin dia dihijab oleh sesuatu yang tidak wujud di sampingnya? Demikian tampak jelas sifat-sifat Allah pada tiap-tiap sesuatu di alam ini, yang semua isi alam ini sebagai bukti kebesaran, kekuasaan, keindahan, kebijaksanaan dan kesempurnaan zat Allah yang tidak menyerupai sesuatu apapun dari makhluknya. Sehingga bila masih ada manusia yang tidak mengenal Allah, tidak melihat Allah, maka benar-benar ia telah silau oleh cahaya yang sangat terang, dan telah terhijab dari nur marifat oleh awan tebal yang berupa alam sekitarnya. Al-Hikam pasal ke-24. Sungguh sangat ajaib, bagaimana tampak wujud dalam ketiadaan, atau bagaimana dapat bertahan sesuatu yang hancur itu, di samping zat yang bersifat qidam. Syarah. Yakni, sesuatu yang hakikat tidak ada bagaimana dapat tampak ada wujudnya. Hakikat, adam atau tidak ada itu adalah gelap, sedangkan wujud itu bagaikan cahaya terang. Demikian pula batil dan hak. Batil itu harus rusak dan binasa, sedangkan yang hak itulah yang harus tetap kuat dan bertahan. Kata KAYFA yang jumlahnya ada 10, semua isim istifham, tapi yang dimaksudkan menggunakan arti ta'ajub atau heran, dan arti menafikan tidak mungkin. Ta'ajub itu karena syuhudnya kepada Allah, jika hamba sudah syuhud kepada Allah semua wujud selain Allah itu hilang dari pandangan mata hatinya, semua selain Allah itu sama sekali tidak ada wujudnya.